warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ramona Handayani. Saya selaku dosen pada program studi D3 Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khusus di aspek pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu perilaku organisasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4 pada program studi D3 Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk menjelaskan dan membekali mahasiswa bagaimana memahami perilaku manusia dalam organisasi, baik secara individu dan kelompok, studi dasar manusia dan tipologi Holland, memahami bagaimana komunikasi dalam organisasi, makna persepsi, keuntungan dan kerugian tim dalam organisasi, motivasi, manajemen stres, risiko, dan manajemen konflik dalam organisasi. Capaian pembelajaran prodi atau CP Prodi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menguasai metodologi manajemen perubahan, metode analisis kinerja organisasi bisnis, dan metode penelitian sosial, menguasai prinsip dan teknik komunikasi persuasif lintas organisasi dan lintas budaya di bidang bisnis, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Deskripsi mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dasar perilaku organisasi, sasaran atau tujuan dalam perilaku organisasi, memahami studi dasar manusia, tipologi Holland, mengenai kepribadian dan contoh pekerjaan, mengetahui konsep motivasi dasar, mengetahui makna persepsi, konsep pembelajaran bagi manajer, motivasi dan keterlibatan karyawan, manajemen stres, keuntungan dan kerugian tim dalam organisasi, pengelolaan komunikasi, manajemen risiko, perilaku kelompok dalam organisasi, dan manajemen konflik. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk perilaku organisasi terdiri dari 13. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku manusia dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sasaran atau tujuan dalam perilaku organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tantangan dan kesempatan dalam perilaku organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan studi dasar manusia dan tipologi Holland. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep motivasi dasar. Yang keenam, mampu menjelaskan makna persepsi. Yang ketujuh, menjelaskan konsep pembelajaran bagi manajer, motivasi, dan keterlibatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen stres. 9, mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian tim dalam organisasi. Ke-10, mampu menjelaskan pengolahan komunikasi. Ke-11, manajemen risiko. Ke-12, menjelaskan perilaku kelompok dalam organisasi. Dan terakhir, mampu menjelaskan manajemen konflik dalam organisasi. Bahan kajian dalam mata kuliah perilaku organisasi terbagi menjadi 13 sub
CPMK. Yang pertama, pengantar perilaku organisasi. Yang kedua, konsep dasar perilaku manusia. Yang ketiga, sasaran atau tujuan dalam perilaku organisasi. Yang keempat, studi dasar manusia dan tipologi Holland. Yang kelima, konsep motivasi dasar. Yang keenam, makna persepsi. Yang ketujuh, konsep pembelajaran bagi manajer motivasi dan keterlibatan. Yang kedelapan, pengelolaan komunikasi. Yang kesembilan, manajemen stres. Kesepuluh, keuntungan dan kerugian tim dalam organisasi. Yang ke-11, manajemen risiko. Ke-12, perilaku kelompok dalam organisasi. Dan terakhir, manajemen konflik dalam organisasi. Sumber pustaka atau bahan ajar dari mata kuliah perilaku organisasi bisa dilihat dari 3 sumber buku. Di sini saya mengambil yang pertama, buku Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi karya Stephen Robin tahun 2001 dan penerbitnya Erlangga. Kemudian yang kedua, Perilaku dalam Organisasi, buku dari Wibowo pada tahun 2013, penerbit Raja Grafindo Persada. Yang ketiga, diambil dari buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi karya Dedi Mulyadi dan Feza Rizal, diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Untuk bahan pengajaran bisa diakses melalui link berikut ini. Perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, tidak termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ada 3. Yang pertama, ceramah dengan pemberian bahan ajar dan penjelasan mengenai bahan ajar yang disampaikan. Yang kedua, dengan tanya jawab, yaitu berupa pertanyaan maupun tukar pendapat antara mahasiswa dengan dosen. Dan yang ketiga adalah penugasan diskusi mahasiswa di akhir materi dengan memberikan tugas untuk mereka berupa studi kasus. Dalam aspek penilaian untuk mata kuliah ini ada beberapa kategori penilaian. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot penilaian 10%. Yang kedua, tugas baik individu ataupun kelompok dengan bobot sebesar 20%. Yang ketiga, keaktifan diskusi mahasiswa dengan bobot penilaian sebesar 10%. Yang keempat, ujian tengah semester bobotnya sebesar 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 30%. Demikian informasi mengenai mata kuliah perilaku organisasi untuk program studi D3 Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran secara sinkronus berupa tatap muka di dalam kelas dalam pembelajaran pertemuan ke-14 dengan sub pembelajaran mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah perilaku organisasi. Hari ini pertemuan kita yang terakhir, pertemuan ke-14, yaitu tentang manajemen konflik dalam organisasi. Baiklah, sebelum Ibu memulai, untuk lebih berkahnya, kita mulai mata kuliah kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu ingin menyapa dulu, bagaimana kabarnya semua mahasiswa? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, semoga selalu bersemangat dalam mengikuti perkuliahan. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal, hari ini kita akan belajar tentang manajemen konflik dalam organisasi. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah agar mahasiswa memahami strategi dalam manajemen konflik dan bagaimana menerapkannya dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan. Untuk sebelumnya, Ibu ingin kita sedikit mereview pertemuan
perkuliahan sebelumnya ya, karena pada perkuliahan sebelumnya Ibu sudah pernah sedikit membahas tentang konflik dan unsur-unsur konflik. Nah, mungkin mahasiswa di sini masih ada yang ingat apa itu artinya atau apa itu definisi dari konflik? Siapa yang masih ingat? Oke, baik, silakan. Apa maksud dari konflik? Konflik adalah suatu kejadian alamiah dan peristiwa yang pasti terjadi di dalam organisasi. Konflik juga diindikasikan sebagai kelemahan manajemen pada suatu organisasi yang harus dihindari. Oke, jadi konflik itu sesuatu yang pasti terjadi dalam suatu Organisasi. Ya. Terus bagaimana dengan unsur-unsur yang ada di dalam konflik? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Unsur-unsur konflik terdiri dari 3 hal. Yang pertama, adanya pihak-pihak, yakni 2 orang atau lebih. Yang kedua, tujuan yang berbeda, yaitu pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang ketiga, pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan tersebut tidak diperbolehkan. Oke, baik. Tadi sudah ada yang menjelaskan tentang konflik dan unsur-unsur konflik. Jadi memang konflik itu sesuatu yang pasti terjadi dalam suatu organisasi. Apalagi ketika dia di situ tadi berdasarkan unsur konfliknya ketika terjadi antara 2 orang atau lebih interaksi dalam organisasi. Kemudian ketika ada individu A dalam organisasi yang kemudian memaksakan agar individu B dan C untuk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh individu A, ternyata di situ tidak terjadi kesepakatan atau terjadi penolakan. Nah, maka di situ juga memunculkan yang namanya potensi konflik. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini, Ibu ingin menjelaskan tentang aspek-aspek dalam manajemen konflik. Jadi, dalam memanajemen konflik atau menyelesaikan permasalahan, itu ada solusi yang sifatnya destruktif, ada juga yang solusinya itu bersifat konstruktif. Nah, ini mungkin mahasiswa ada yang bingung ya, apa itu yang destruktif? Tahu apa itu destruktif? Ada tahu. Kalau konstruktif? Nah, kalau konstruktif itu solusi yang diberikan itu sifatnya membangun. Mengkonstruksi kan membangun ya. Kalau destruktif itu sifat solutif yang diberikan itu sifatnya melemahkan atau menghancurkan. Itu maksudnya destruktif. Kalau di sini dicontohkan untuk penyelesaian yang bersifat destruktif itu adalah ketika solusi yang diberikan oleh pihak yang menyelesaikan masalah itu sifatnya itu berbentuk menyerang atau di situ lepas kontrol. Ya. Mungkin di situ dengan cara memarahi, memaki, nah itu salah satu bentuk solusi yang sifatnya itu destruktif. Karena dampaknya bagi orang yang berkonflik itu bisa jadi melemahkan dan bisa jadi membuat mereka merasa bersalah. Kemudian kita kaitkan lagi dengan bagaimana strategi dalam penyelesaian konflik. Di sini ada 8 bentuk strategi penyelesaian konflik yang diantaranya itu salah satu atau di antara tahapan-tahapan strategi itu ada yang sifatnya itu solusi yang bersifat destruktif tadi ya, atau ada juga solusi yang sifatnya konstruktif. Yang pertama penghindaran dan melawan secara aktif. Nah, itu kalau penghindaran itu maksudnya menghindari diri dari penyelesaian masalah. Ini kira-kira destruktif apa konstruktif? Oke. Nah, jadi tadi menghindari itu adalah bagian dari solusi yang sifatnya destruktif. Nah, lawan dari menghindari, maka di situ adalah melawan secara aktif. Melawan secara aktif ini maksudnya dia harus berani menghadapi yang namanya konflik, bukan menghindar. Nah, maka strategi melawan secara aktif ini termasuk strategi yang bersifat konstruktif. Yang kedua, memaksa dan berbicara. Nah, kalau memaksa, ini bentuk solusinya adalah pemaksaan. Memaksakan cara yang diinginkan oleh si pemberi solusi. Nah, tapi kalau untuk yang solusi berbicara itu adalah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik itu dengan
menyampaikan alasan masing-masing ataupun mengetahui bagaimana apa yang dirasakan oleh masing-masing pihak yang berkonflik tadi, sehingga ditemukan nanti solusi yang baik bagi keduanya. Jadi kalau untuk berbicara itu solusinya bersifat konstruktif. Kalau untuk yang memaksa berarti bersifat destruktif. Kemudian yang ketiga, solusi yang pertama adalah menyalahkan. Menyalahkan di sini adalah si pemberi solusi ini cenderung menyalahkan pihak-pihak yang berkonflik. Nah, kalau menyalahkan berarti kan tidak ada aktivitas untuk mengetahui atau mencek kenapa mereka berkonflik. Nah, maka untuk strategi menyalahkan ini disebut dengan strategi yang sifatnya destruktif. Tapi kalau empati berarti kita mencoba untuk berada pada posisi orang-orang yang berkonflik. Mencoba memahami kenapa mereka berkonflik, apa yang menjadi penyebab mereka berkonflik, sehingga kita bisa menyelami perasaan mereka yang sedang berkonflik. Nah, berarti di sini kita menumbuhkan rasa empati. Maka solusi yang sifatnya empati ini adalah yang sifatnya konstruktif. Yang keempat, mendiamkan dan memfasilitasi ekspresi secara terbuka. Mendiamkan itu artinya ketika terjadi konflik, maka si yang berkonflik ini cenderung diam saja gitu, diam saja dan membiarkan berlarut-larut masalah itu terjadi. Nah, ini juga bentuknya destruktif. Tapi kalau yang konstruktif, ketika terjadi konflik, maka harusnya ekspresinya itu ya terang-terangan, terbuka. Kalau memang kita berkonflik, maka kita harus membukanya secara terbuka supaya konflik itu bisa segera diatasi. Nah, maka ini juga sifatnya adalah konstruktif. Kemudian yang kelima, ganis saking. Apa itu ganis saking? Itu adalah si yang berkonflik ini memiliki keluhan-keluhan yang cukup banyak pada dirinya, tapi tidak dia utarakan. Jadi keluhan itu dia pendam. Semakin lama memendam, semakin terakumulasi, semakin banyak. Sehingga akhirnya suatu waktu menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ini ganis saking ya. Apakah ketika berkonflik itu menjadi selesai masalahnya kalau dipendam? Tidak ya. Nah, maka ini sifatnya destruktif. Tapi kalau yang konstruktif, maka fokus pada masa yang sekarang. Ketika berkonflik sekarang, selesaikan sekarang juga. Jangan dibiarkan berlarut-larut, nanti numpuk gitu masalahnya. Satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Ini yang konstruktif. Kemudian yang keenam, manipulasi dan spontan. Manipulasi itu berpura-pura. Dia sebenarnya sedang berkonflik, tapi dia menyembunyikannya dengan berdrama atau bersandiwara ya, berpura-pura tidak ada masalah. Nah, ini disebut dengan manipulatif. Ini solusi yang destruktif sebenarnya. Tapi kalau yang konstruktifnya adalah ketika kita punya masalah, ya spontan kita perlihatkan masalah itu. Jangan disembunyikan. Nanti tidak ada penyelesaian kalau disembunyikan. Oke. Terakhir yang nomor 7, itu mengekspresikan perasaan positif pada orang lain, itu sifatnya konstruktif ya. Yang kedelapan, argumentatif dan agresif verbal. Argumentatif itu pada saat si problem solver ini mendamaikan orang-orang yang berkonflik itu dengan mendengarkan argumen dari masing-masing pihak. Dengarkan yang A, dengarkan yang B, terus kasih solusi. Ini yang konstruktif. Tapi kalau agresif verbal, nah agresif verbal ini adalah si pemberi solusi ini memberikan solusi dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata berupa fitnah, ancaman, dan itu sifatnya menyakiti perasaan. Maka bentuk penyelesaian seperti ini termasuk destruktif. Baik, untuk materi kita pada hari ini sudah jelas? Jelas. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan kalian penugasan di kelas dengan mengerjakannya secara berkelompok. Untuk pembagiannya, kalian nanti akan berhitung dari 1 sampai 5. Apa yang akan kita bahas? Ibu akan memberikan kalian berupa studi kasus.
studi kasus untuk kalian analisa. Nah, jadi nanti untuk studi kasusnya, Ibu akan berikan untuk studi kasus kelompok pertama, nanti bisa dibaca di situ ya. Ibu bacakan PT Perindo mengalami konflik antara perusahaan dan karyawan akibat adanya perubahan kebijakan gaji tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan demo karyawan dan PHK besar-besaran. Nah, bagaimana menurutmu analisa masalah dan solusi dalam mengatasi masalah ini? Itu untuk kelompok pertama. Yang terakhir, ada oknum karyawan pegawai yang tidak mau bekerja sama dengan sesama pegawai yang lain dengan alasan setiap orang punya tugas masing-masing sehingga tidak perlu membantu tugas yang lain. Nah, pantang bagi dia untuk menjelaskan tugas tersebut ya kepada karyawan yang belum mengerti. Bagaimana menurut Anda analisa dan solusi terkait masalah ini? Baik, sekarang kita akan membagi kelompoknya. Silakan berhitung dari 1 sampai 5 dari sebelah kanan. 2, 3, 4. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk menggabungkan kelompoknya berdasarkan nomor dan mengerjakan tugas Ibu selama 30 menit. Oke, baik, apakah ada yang mau ditanyakan tentang tugas tadi? Silakan. Ya, silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah. Izin bertanya, apakah dari tugas tadi, selain membuat analisis dan solusi, kami juga menentukan apakah solusi yang kami maksud itu bersifat destruktif dan konstruktif? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi tadi kalian bikin analisa permasalahannya, kemudian berikan solusinya. Nanti kalian simpulkan solusi yang kalian berikan itu bersifat destruktif atau konstruktif. Ya, jadi tinggal ditambahkan kesimpulan seperti itu sajalah. Oke, sudah paham ya? Oke, baik. Kita mulai untuk melakukan diskusi. Ibu beri waktu 30 menit untuk semua kelompok mendiskusikan studi kasus tadi. Oke, baik. Waktunya sudah selesai 30 menit. Sekarang kita akan mulai berdiskusi dengan masing-masing kelompok terkait jawaban hasil diskusinya. Untuk kesempatan yang pertama kita ke kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, siapa yang akan menjawab? Silakan berdiri. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk menjawab. Saya dari kelompok 1. Studi kasus dari kelompok 1 yaitu PT Perindo mengalami konflik antara perusahaan dan karyawan akibat adanya perubahan kebijakan gaji. Analisis masalah, konflik antara perusahaan dan karyawan tentu ada penyebabnya. Dalam hal ini terjadi miskomunikasi antara karyawan dan pemimpin perusahaan. Tidak adanya pemberitahuan menciptakan kekecewaan dari para karyawan terhadap perusahaan. Oke, solusinya bagaimana? Solusi yang diberikan? Solusi yang diberikan harus adanya musyawarah bersama yang dilakukan dari para pemimpin perusahaan kepada para karyawan sebelum mengambil keputusan secara sepihak. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya transparansi dalam setiap masalah, terutama dari masalah keuangan yang dialami dari perusahaan. Oke, baik. Tadi berarti harusnya ada transparansi dan diskusi bersama dengan para karyawan sebelum memutuskan kebijakan ya. Iya. Nah, kira-kira solusi yang diberikan oleh kelompok 1 itu sifatnya konstruktif apa destruktif? Bersifat konstruktif. Oke, jadi jawabannya bersifat konstruktif ya, membangun, karena tadi harus ada yang namanya diskusi dulu dengan para karyawan atau memberikan pemahaman kepada karyawan terkait kebijakan. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kepada kelompok yang terakhir. Yang mau menjawab, silakan berdiri. Baik, studi kasusnya yaitu terjadi persaingan yang tidak sehat antar karyawan, di mana salah satu karyawan tersebut mengalami pembulian oleh karyawan lainnya.
karyawan tersebut difitnah dan dicitraburkan oleh beberapa rekan kerjanya. Nah, jadi analisa masalahnya adalah pembulian biasanya disebabkan oleh karena sekelompok orang atau beberapa orang lebih memiliki kekuasaan atau merasa dirinya lebih senior daripada orang itu tersebut. Dia merasa berpengalaman sehingga dengan mudah meremehkan kemampuan orang lain atau menganggap rendah orang lain. Kadang sikap sombong dan merasa sempurna hanya ada padanya dan membuat dia merasa paling hebat dan tidak ingin tersaingi oleh orang lain. Apalagi jika masih junior yang dianggapnya pengalamannya masih tidak sebanding dengan pelaku tersebut. Solusinya adalah individu karyawan seperti ini harus mendapat bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan agar pribadi karyawan menjadi lebih baik. Baik pembinaan dalam aturan organisasi maupun pembinaan agama agar karyawan atau pegawai memiliki akhlak atau tingkah laku yang lebih baik. Serta mengetahui bahwa tindak bully atau kekerasan merupakan perbuatan dosa dan merugikan orang lain. Jika kasus pembuliannya parah, maka akan dikenakan sanksi berat dengan pemecatan pada pelaku pembulian atau melaporkan pelaku pada pihak yang berwajib agar mendapatkan tindakan hukum yang sepantasnya. Menurut kelompok kami itu merupakan tindakan konstruktif. Oke, berarti tadi solusinya adalah dengan kalau dia masih dalam tindakan bully yang masih tidak terlalu parah ya, berarti bisa dibimbing atau diarahkan oleh pimpinan. Oke. Atau dibina oleh pimpinan. Tapi kalau sudah tingkat parah, sudah mengakibatkan fisik orang yang dibully itu sudah parah ya, artinya mengalami sesuatu yang sifatnya parah tadi, maka itu harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau diberikan sanksi pemecatan. Oke, jadi di sini ada dua tahapan tadi, bisa dengan yang seperti itu atau dengan yang kedua. Berarti ini juga sifat penyelesaian masalahnya bersifat konstruktif. Oke. Demikian tadi ya pembahasan materi kita pada hari ini. Jadi dari hasil diskusi kita pada hari ini tadi, Ibu kembalikan lagi dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah kita membahas tentang bagaimana strategi manajemen konflik dalam penyelesaian masalah. Ada yang bersifat destruktif dan ada yang bersifat konstruktif. Nah, jadi dari pembahasan studi kasus tadi, kalian sudah bisa membedakan mana solusi yang sifatnya membangun dan mana solusi yang sifatnya melemahkan atau merusak. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini bisa memberikan manfaat ke depannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menghadapi UTS, UAS ya, ujian akhir semester. Jadi persiapkan jawaban dengan baik. Mudah-mudahan nilai kalian pun akan mendapatkan nilai yang baik. Ibu akhiri saja untuk perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mata kuliah serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Semoga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi pada program studi D3 Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 atau L2 Dikti Wilayah 11 atas terselenggaranya sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 ini. Saya mengharapkan semoga para pendidik khususnya dosen agar selalu memberikan perannya untuk mencerdaskan anak bangsa dan menjadikannya sebagai agen of change. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.